Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon penjelasan dari Al-Habib Dr. Sekap bin Hasan Baharun. Dua pertanyaan, yaitu satu, siapakah penyusun pengarang Sholawat Nariyah? Kok demikian terkenal? Tiap-tiap acara pasti ada Sholawat Nariyah, dan itu dibaca berapa kali? Sebab saya lihat-lihat kitab-kitab itu ada yang baca 3 kali, 7 kali, 11 kali. Dari pertama kali Habib, terima kasih atas jawabannya. Siapakah penyusun Sholawat Nariyah? Kedua, dalam kitab Tafsir Jalalain ada 4 raja yang menguasai dunia. Yang 2 orang kafir, yang 2 mukmin. Yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasor. Yang mukmin 2, Sulaiman bin Daud alaihissalam dan Iskandar alaihissalam. Siapakah Bukhtanasor siapa? Atas jawabannya terima kasih, karena betul-betul saya tidak paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan yang bagus. Siapa Sholawat Nariyah itu selalu kita baca, bahkan mungkin kita hafal ya. Karena itu sholawat yang mujarab sekali untuk mengabulkan hajat, dan juga mujarab sekali untuk bermimpi Nabi kita Muhammad SAW bagi yang istiqomah untuk membacanya. Jadi di antara khasiat daripada Sholawat Nariyah itu katanya disebutkan barang siapa yang baca 11 kali aja, 11 kali ya. Kita ambil yang mudah-mudah saja gitu loh. Jadi mau 100 kali lebih baik, cuma seumpama kita kadang-kadang sibuk atau melawan hawa nafsunya itu terlalu berat gitu. Jadi 11 kali saja yang baca Sholawat Nariyah setiap hari, berarti dia itu telah berusaha mendatangkan rezekinya langsung dari langit dan dari bumi. Nah, itu luar biasa, jadi murahkan rezeki. Jadi Sholawat Nariyah itu diantara khasiatnya itu yang paling mujarab itu qadaul hajah, tapi hajah yang terkait dengan rezeki. Itu yang paling cepat, dan juga mujarab untuk bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang membuat pertama kali ya itu adalah Syekh Ahmad At-Tazi Al-Maghribi. Nah, sehingga dulu itu namanya salawat itu bukan nariyah tapi taziyah, salawat taziyah. Tapi kemudian ada riwayat taknya itu kehilang sehingga kemudian jadi nariyah gitu. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya nariyah itu karena seperti api yang begitu cepat melahap kayu, begitu pula salawat nariyah itu bagaikan api yang begitu cepat itu di dalam mengabulkan hajat. Itu maksudnya gitu. Makanya kemudian dikatakan salawat nariyah. Juga ada nama lain, salawat tafrijiyah. Nah, jadi tafrijiyah, salawat taziyah, dan salawat nariyah gitu. Nah, kemudian sedangkan 4 raja yang memiliki dunia atau yang pernah menguasai dunia itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena memang kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengingat mereka. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ballighu anni walau ayah, hadits an bani Israel wala haraj. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Itu dalam satu hadis. Yang artinya kata Nabi SAW, jadi silahkan kalian itu berbicara tentang Bani Israel. Nah, termasuk yang disampaikan Nabi SAW diantaranya adalah malakat dunia arba'atun. Telah menguasai dunia ada 4. Kafiran wa mu'minan. Nah, ada yang 2 kafir, yang 2 mukmin. Yang mukmin itu adalah seperti yang disampaikan adalah Nabi Sulaiman sama Sayyidina Dzulkarnain. Sedangkan yang kafir Namrud yang di zamannya Nabi Ibrahim, yang membakar Nabi Ibrahim, dan juga Bukhtanasor. Nah, Bukhtanasor ini ada 2 riwayat katanya Ustaz. Ada riwayat yang dia itu hidup di zaman Uzair. Ada riwayat yang hidup di zaman Sayyidina Yahya. Nah, jadi yang Bukhtanasor ini seorang raja yang awalnya itu dari seorang panglima, yang dia itu mempunyai bawahan sebanyak 100.000, semuanya orang-orang hebat semuanya, dan 100.000 itulah kemudian yang menaklukkan berbagai macam belahan dunia sampai kemudian dia diangkat jadi raja dan rajanya diganti olehnya.
Dia termasuk yang pada waktu zamannya Nabi Yahya bin Zakaria, pada waktu syariatnya itu yang namanya kawin sama ponakan itu nggak boleh. Kawin sama anaknya saudara itu nggak boleh. Raja pada waktu itu dia itu senang kepada seorang wanita yang kebetulan ponakannya sendiri, kan dalam syariat nggak boleh. Kalau kita juga nggak boleh kan kawin sama ponakan. Nah, syariatnya juga seperti itu. Nah, tapi kemudian raja karena dia itu sudah terpikat dengan kecantikannya, sudah mencintainya, akhirnya dia datang kepada Nabi Yahya. Kata Nabi Yahya nggak boleh. Berkali-kali dia bilang nggak boleh. Nah, akhirnya tapi dia raja sudah senang. Sampai kemudian dan raja itu setiap harinya dia minta permintaan apa kepada istrinya itu dari saking senangnya dan cintanya kepada dia. Apapun sebelum sampai dia itu mau ngawininya dia nggak mau, sampai dia itu pernah suatu waktu ditampakkan kecantikannya sampai yang namanya raja itu begitu cinta dan tergiur. Ketika dia itu akan mendekatinya dan minta untuk minangnya, gal aku minta permintaan dulu. Apa permintaannya? Bunuh Yahya bin Zakaria itu. Bawa darahnya kepadaku baru aku mau kawin sama kamu. Nah, ketika itulah maka kemudian Yahya dipanggil oleh raja tersebut lalu disembelihnya Nabi Yahya itu. Dan sebagian daripada darah itu berada di tanah, jatuh di tanah dan dia itu terus menyala, dia marah, bumi itu marah dan tidak menerima sampai kemudian Allah Ta'ala akan memberikan azab kepada raja ini dan juga kaumnya. Nah, maka kemudian diutuslah Bukhtun Nasar yang kemudian dia membunuh Bani Israel sebanyak 70.000 orang pada waktu itu. Sehingga yang tadinya darah itu kemudian menyala-nyala dan Bani Israel tahu itu, begitu sudah dibunuh 70.000 akhirnya jadi kembali seperti semula dan hilang. Nah, inilah itu Bukhtun Nasar yang disebutkan itu yang membunuh sebanyak 70.000 itu adalah Bukhtun Nasar yang disebutkan yang memiliki dunia. Jadi dia itu adalah raja Babil. Babil itu kerajaan Babil itu sekarang ini berarti di Irak, di Baghdad itu. Nah, mungkin seperti itu.